Sobat Sehat, kaum milenial atau generasi Y yang lahir pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2020-an itu di era sekarang sangat mendominasi. Bahkan jumlahnya 35% dan akan diprediksi sangat mendominasi juga sampai dengan tahun 2035. Nah, generasi ini sangat unik dan spesifik. Mulai dari lifestyle-nya, kemeleannya terhadap teknologi atau literasinya, serta instan dan lain sebagainya, sangat unik sekali. Nah, di Podji kali ini kita akan mendatangkan sosok milenial luar biasa, apoteker loh, ya, apoteker multitalenta, seorang apoteker komunitas, kemudian dia juga seorang corporate communication, relationship manager, dan juga duta BUMN. Mbak Maria. Hai, halo Sobat Sehat. Maria Ayu Kartikasari. Kalau ini namanya sudah nggak bakalan lupa saya. Langsung hafal. Harus ya, hafal. Bahkan di sana saya nyebutnya Maria Cimoyo. Maria Cimoyo. Nah, saya ingin belajar banyak nih dari Mbak Maria nih. Karena kita kenal ya pada saat kita belajar jadi apoteker ya. Mbak Maria apoteker kan? Apoteker, alhamdulillah masih apoteker. Nah, itu kan guru-guru kita mengajarkan nih, dosen kita mengajarkan ada manifest of pharmacist. Farmasis itu ada yang di komunitas, ada yang di rumah sakit, di industri, di distribusi, regulasi, tapi nggak ada yang ngajarin kita. Ada yang di corporate communication, betul, ada yang di relationship manager. Nah, terus ada yang duta BUMN. Ini kok aneh ini, apa tuh meleneh ini kok bisa? Harus dilestarikan, gimana ceritanya nih? Sebenarnya dari berbagai profesi yang Bunda tadi katakan ya, sebenarnya ada satu lagi nih. Apa tuh? Anak didik Ibu Dian Sandi tentunya. Enggak juga. Terus gimana nih? Aduh, sebenarnya gimana ya Bunda ya? Ini tuh sesuatu yang sebenarnya Maria tuh nggak prediksi juga ya, gitu berjalan ya. Begitu apa adanya seperti itu sih Bun. Jadi kalau misalnya ditanya pengen disebut apa gitu ya? Paling suka disebut apa deh? Paling suka disebut apa? Sebenarnya Maria juga bingung ini enaknya disebut apa ya? Saking banyaknya wajah nih. Tapi bukan wajah 1000 topeng kan? Iya, tentunya bukan begitu. Mungkin Maria mendefinisikan diri sendiri itu sebagai good communicator mungkin ya Bun. Jadinya itu yang menjadi dasar apa sih, kenapa sih kok bisa menjalani berbagai profesi yang tadi Bunda juga udah sebutin seperti itu. Jadi Maria memang suka sebagai good communicator ya, dengan basic seorang apoteker dan latar belakang tadi yang luar biasa nih. Padahal sebelumnya nggak kepikir sama sekali ya. Nggak kepikir sama sekali, itu bermimpi ke sana pun itu juga nggak berani sebenarnya. Luar biasa transformasinya nih. Apa nih resepnya kok bisa seperti itu? Sebenarnya ini keberuntungan juga sih Bunda ya. Gitu dari awal itu bisa diciptakan loh. Betul. Mungkin sebenarnya gini, dari awal Maria bekerja mungkin ya, itu kepengennya sih sebenarnya nggak muluk-muluk. Gitu. Pertama menjadi apoteker pendamping pun juga bagaimana caranya Maria ketika mendapatkan amanah sebagai apoteker pendamping itu bisa melaksanakan sebaik mungkin. Nah, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik, itu otomatis akan dinotis nih Bun dengan orang lain, atasan mungkinnya, akhirnya diberikan challenge yang lebih besar seperti itu sih Bunda. Ini kan salah satunya juga Bunda yang menyemplungkan Maria. Rahasia kita berdua nih, jangan sampai mereka tahu ya. Habis dari aping, terus kemudian jadi apa? APA, apoteker pengelola apotek. Kemudian farmasi manager. Itu kan masih satu jalur nih. Masih satu jalur. Ibaratnya jalan tol yang sama. Nah, begitu ada kesempatan, kenapa bisa langsung ke corporate communication? Nggak kebayang gitu loh. Kebayang beneran Bun. Kok bisa gitu loh. Intinya tuh sebenarnya enjoy the ride sih Bunda. Gitu. Kalau misalkan dikasih challenge waktu itu kebetulan kan kita juga bekerja di suatu perusahaan yang sama gitu ya Bunda, lalu kemudian ngasih challenge Maria harus bisa dalam 1 minggu, harus bisa. Waduh, langsung heboh, langsung belajar, langsung gimana caranya ketika mungkin kita pertama kali meeting, rapat, koordinasi dengan banyak orang, nggak tampak bodoh ya kan Bun. Nggak bodoh kok, sangat cerdas. Cuman waktu itu malu-malu. Iya, malu-malu kucing belum kebuka ya. Cuman ya karena akhirnya semangat belajar, kepengen taunya juga tinggi, kepengen ini gimana sih caranya untuk bisa membuktikan diri apotek yang saya pegang itu juga bisa bagus seperti itu. Dengan mungkin gini ya, nggak boleh
malu untuk bertanya kepada senior atau bertanya kepada orang yang lebih tahu tentunya. Kemudian ya itu berbagai challenge diterima, kemudian berbagai gimana ya, udah hasilnya baik, kemudian dikasih challenge yang lebih berat sampai baru pertama kali challenge itu ya, dan berhasil. Benar banget. Terus orang lain yang melihat itu akhirnya mungkin mempercayakan Maria menjadi corporate communication gitu sih Bu. Corporate communication itu apa ya, istilah awamnya mungkin seperti sekretaris gitu ya, sekretaris lebih bukan ke ya, ini sih Bunda, seperti PR lebih ke PR. relationship. Dan PR itu nggak gampang loh, karena banyak sekali ilmu yang menurut saya di sekolah kita di farmasi nggak diajarkan. Betul Bunda. Kalau cuma bahasa Inggris mungkin semua orang bisa kursus, tapi yang lain-lainnya ini, waduh, dan saya melihat sosok beliau ini luar biasa, korkom yang legend kayaknya. Enggak juga. Kalau katanya Mas Dio epic ini. Seperti itu. Ya, corporate communication dilakoninya berapa tahun? Sekitar 2 tahun ya. 2 tahun serasa kemampuannya naik 20 tahun nih. Terus habis itu nyemplung lagi kemana nih? Sekarang di relationship manager. Tapi tetap tadi good communicator ya? Iya. Tapi semuanya memang basicnya good communicator sih Bu. Dan nextnya apa? Bisa nih dianalisa, saya pengen kemana nih? Ya itu sebenarnya dari step awal pun di karirnya Maria pun juga Maria nggak pernah bermimpi untuk bisa mencapai posisi-posisi tertentu Bunda. Ya takdir Allah aja yang menuntun itu ke step ini seperti itu. Tapi saya catat ya, ini dari sosok Maria Ayu Kartikasari, beliau seorang pembelajar yang baik. Dan itu yang saya catat. Terus kuat mental ya, kuat mentalnya itu apapun ya udahlah, meskipun dengan pressure yang sangat luar biasa akhirnya bisa lepas, akhirnya walaupun kadang pernah nangis juga ya. Wajar kan, wajar, saya juga gitu sama. Tapi ininya apa, adaptasinya itu loh yang saya, waduh, ini nggak semua orang bisa seperti itu. Kira-kira apa sih kiatnya waktu itu? Ya, karena Maria itu berpikir gini sih Bu, nggak semua orang itu dapat diberikan kesempatan sama seperti Maria. Dan Anda menilainya itu sebagai sesuatu yang positif. Betul. Ada loh yang dikasih tugas, itu kan bukan kewajiban gue nih, ngapain kan gitu, tapi Anda enggak gitu loh. Itu yang luar biasa. Terus gimana? Ada apa terharu ya jadinya. ya itu sih Bun, karena Maria melihat orang lain itu banyak yang nggak seberuntung Maria gitu ya. Setelah Maria dikasih kesempatan itu nggak boleh mengecewakan gitu sih, jadinya pengen membuktikan bahwa orang yang mempercayai Maria itu juga bisa, karena melihat ada hal yang positif yang di diri Anda. Ya, sepertinya itu ya, mungkin nggak kelihatan ya, orang lain masih bisa menilai dan dia bisa mengukur. Nah ini kalau dikasih ini pasti bisa gitu, dan dia seorang pembelajar yang baik dan terbukti ya. Alhamdulillah. Sama ini sih Bun, kayak kepengen banget membuat orang tua tuh bangga. Iya. Maria. Aduh, luar biasa itu ya. Ini Sobat Sehat, kita banyak belajar ternyata dari dunia apoteker, sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan. Betul. Dan jangan terkotak bahwa apoteker itu harus di apotek. Kita pernah bicara dengan seorang yang ahli di dunia klinik kecantikan, kemudian ini ada duta BUMN ya. Nah terus kemudian pada saat Mbak Maria ini dicemplungkan di berbagai macam profesi. Betul. Dan saya yakin Anda multitasking. Dan itu adalah salah satu ciri dari kaum milenial. Betul banget Bunda. Terus kemudian ciri apa nih yang paling banyak mendominasi untuk berkolaborasi dengan para selenial? Selenial itu senior milenial. Kalau saya ini kayaknya kolonial. Nggak senior lagi nih, kolonial nih. Iya. Kalau untuk jadi milenial itu kan memang sekarang itu mendominasi populasi mungkin di Indonesia atau di dunia bahkan ya Bunda ya. Tapi kita tuh juga harus berkompromi dengan bekerja bersama selenial ini. Nah ini tuh ada perbedaan karakter yang sangat mencolok gitu loh Bun. Dimana yang milenial ini satu multitasking, kemudian dia juga menguasai teknologi banget, cepet, gak gaptek kayak gitu. Kemudian dia ini bisa berbicara di berbagai grup, misalkan di satu handphonenya aja tuh nggak tahu ya, berbagai grup dengan berbagai macam warna komunitas sendiri gitu ya. Tapi banyak komunitas. Nah itu mungkin juga salah satu kunci yang bisa dimiliki milenial, semakin diasah untuk bisa mungkin mencapai profesi yang mungkin tingkatan pekerjaan yang lebih baik atau posisi yang lebih baik, itu satu. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimana ada yang namanya itu behavior currency gitu ya. Gitu ya. Ya, itu tuh namanya apa? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa menghormati
orang yang lebih tua. Betul. Apa yang namanya akhlaknya bagaimana, terus kemudian attitude-nya bagaimana. Tetap ada norma-norma tertentu yang harus dipegang. Itu tuh yang menjadi suatu currency yang kita tuh memang harus tetap jaga agar kita tuh bisa berkolaborasi dengan para milenial. Walaupun mereka kalau sorry maaf, teruskan. Iya. Saking antusiasnya ya, aduh banyak sekali anak muda. Ya, kalau misalkan mereka ini memang masih Bun, kurang menguasai teknologi, ya kita memang harus sabar, tetap harus menghormati gitu, dan harus bagaimana tetap menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya baik. Nah itu sebenarnya mau saya tanyakan. Gimana karena kita tahu ya ada banyak gap ya. Salah satunya yang paling menghambat kami itu adalah teknologi. Nah pada saat Anda masuk untuk bersinergi, berkolaborasi untuk suatu goal tertentu, nah tentunya ada friksi-friksi, maksud saya bukan friksi, cara mendekatkan gap ini seperti apa tanpa kita harus seolah-olah menggurui. Nah itu rahasianya apa gitu loh. Jadi ya makanya tadi itu balik lagi sebagai a good komunikator gitu loh. Karena kadang itu juga ada anak milenial itu yang kurang sabar, kurang telaten, bahkan dia idenya udah sampai Z gitu ya, yang partner kerjanya atau mungkin atasannya itu masih perlu mencerna lebih dalam gitu. Jadi ya kita ya memang diharuskan untuk memiliki kemampuan menjelaskan yang lebih clear lagi. Kemudian juga bisa jadi kita menawarkan kepada mereka gimana kalau misalkan kita sebagai konseptor nih Pak untuk menyampaikan ke misalkan stakeholder yang di luar untuk lebih mengerti konsep bisnis misalkan Ibu, apalagi Maria kan di relationship manager ya. Tugasnya sekarang itu adalah membuat konsep bagaimana sih project yang sedang dibangun ini itu biar bisa dicerna oleh user di luar. Jadi saya tuh nggak ringan juga ya, apalagi sesuatu yang baru ya. Malah ini asik gitu ya. Maria dulu asik. Kapan-kapan saya diajarin ya. Boleh. Coaching tersendiri tapi kita ya. Kebanyakan sih beliau yang ngajarin saya soal sehat ya, itu jangan dilupakan gitu sih. Itu sih Bunda. Jadi gitu ya. Memang harus tetap ada saling menghormati kepada yang lebih tua. Tapi ada satu kritik barangkali ya, kaum milenial ini memang dari beberapa sisi banyak kelebihan. Tapi di satu sisi ada satu hal yang mungkin saya ingetin, bagaimana tentang kematangan emosional. Betul. Nah itu yang kadang-kadang seolah-olah sekarang itu mereka melupakan itu gitu loh. Di satu sisi idenya bagus, bla 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 bla, tapi di satu sisi kematangan emosional itu sangat diperlukan. Betul. Apalagi untuk suatu proyek yang besar nih. Dan gimana caranya mengelola nih, Mbak Maria? Saya tuh sebenarnya alhamdulillah nih Bunda, saya tuh selalu dapat atasan tuh yang bagus-bagus banget, termasuk beliau tentunya. Nah, untuk atasan saya sekarang nih Bunda itu benar-benar mengajarkan saya tentang bagaimana manage anger ya. Maksudnya tuh gimana ketika menghadapi orang lain yang mungkin itu nggak sama seperti kita, idenya atau apanya, kan kita tuh cenderung kok ngeselin gitu ya, kalau nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi itu sebenarnya gemes gitu. Iya gemes, tapi itu tuh sebenarnya gimana ya Bun? Kalau misalkan kita tuh meluapkan, itu sebenarnya akan dipotret lawan itu menjadi ini kelemahan kamu. Nah itu kita tuh harus benar-benar bisa mengatur emosi, bisa mengatur main cantik lah istilahnya ya, poker face gitu ya. Tapi gimana mengesampingkan emosi, tetapi ide kita tuh juga tersampai dengan baik. Ide ini kan tujuannya adalah bagaimana goalsnya tercapai. Jadi bukan mengedepankan ego kita seperti itu sih Bunda. Jadi saya banyak belajar bagaimana sih untuk nggak gampang marah, nggak gampang meledak-ledak, tapi menyampaikan dengan elegan way. Ya itu yang kadang-kadang susah ya. Betul. Bukan susah lagi, saya pun masih belajar. Jangan sampai saya kalah nih. Saya nggak mau kalah loh. Saya harus cari ilmu, makanya kita datengin ini supaya juga saya dapat pencerahan gitu kan. Terus pada saat Anda jadinya nggak enak ya, pada saat Maria ini waktu lulus apoteker, ilmu apa sih yang banyak dipakai untuk di berbagai macam profesi ini kira-kira selain good communicator tentunya ya. Tapi gini sih Bun, saya tuh merasa beruntung juga ya masuk di farmasi ini. Ilmu tentang kesehatan itu overall kan sebenarnya sudah diajarkan ketika kita kuliah. Nah ketika berpraktek sebagai apoteker pendamping maupun pengelola apotek ya, itu pasti semuanya pasti terpakai. Tapi ketika di corporate communication, selain harus menguasai bisnis proses dari suatu company itu sendiri,
sebenarnya poin-poin yang ingin disampaikan, kan tugasnya corporate communication itu adalah menyampaikan dari dalam company keluar atau dari luar ke dalam, atau bahkan komunikasi dari internalnya sendiri. Nah ini nggak akan jauh-jauh dari dunia kesehatan sebenarnya. Jadi itu sangat memudahkan Maria sih, karena basicnya adalah apoteker. Kemudian yang sekarang Maria lakukan adalah relationship manager di project klinik kecantikan misalnya. Itu juga masih terkorelasi dengan kesehatan. Jadi idenya adalah bagaimana Maria ini membuat konsep supaya klinik kecantikan ini, kan klinik kecantikan itu tujuannya pasti baik ya Bun ya. Banyak sekali treatment-treatment atau pengobatan-pengobatan yang skincare terbaru yang sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Tapi kan untuk orang awam agak susah mencernanya kalau misalnya kita harus memakai bahasa yang sangat ilmiah banget, tidak membumi gitu ya. Ini perawatan opo gitu. Nah makanya terus gitu misalnya laser endiak kiki opo fungsi ini apa kan kita nggak tahu. Rejuvenate aja mereka nggak paham. Betul. Padahal sesuatu yang menurut saya kita sangat sederhana. Betul. Nah beruntungnya menjadi milenial itu sebenarnya saya juga bisa menempatkan diri itu sebagai user. User itu kepengennya itu bacanya tuh dengan kata-kata yang lebih dipahami dengan media sosial yang memang mereka akrab ya, beraktivitas di sana seperti Instagram, YouTube atau yang lain-lain. Jadi itu sekarang pun juga Maria menggiring nih informasi dari klinik kecantikan ini menjadi informasi yang bisa dikonsumsi untuk awam dan mereka tuh ngerti. Oh ternyata klinik kecantikan tuh ada berbagai macam loh ini gitu. Kalau untuk di duta BUMN-nya sendiri, sebenarnya BUMN itu kan ada banyak ya Bunda ya. Nah terus kemudian apa nih korelasinya antara basic ilmu farmasis gitu ya menjadi misalkan duta di BUMN, sekarang pun duta kimia farma misalnya. Nah ini Maria itu sebagai representatif dari company itu sendiri, yang di bawah itu sendiri. Bagaimana seorang tenaga kesehatan itu harus membawa diri ke masyarakat, harus tampil clean, habis gitu gimana ya kalau sampai teman-teman Maria itu yang di duta BUMN, oh you are so angelic seperti itu. Karena sebenarnya bukan karena kayak malaikat beneran, bukan seperti itu, tapi gimana sih kita tuh care sama teman-teman yang waktu itu mungkin di karantina lagi sakit. Kita ngebawain obat yang memang relate sama kehidupan yang sehari-hari, yang dan itu spontan ya. Betul. Karena itu memang dunia kita betul. Bunda mereka demam aja tuh kita yang bingung gitu kan. Ya seperti itu membawakannya sebagai potret dari tenaga kesehatan itu seperti apa gitu sih Bu. Nah, kalau sebenarnya waktu di duta BUMN nih, tadi belum clear juga untuk pas apotekernya ini jadi duta BUMN, apa sih kriteria untuk menjadi duta BUMN? Kalau kayaknya nggak semua orang bisa. Dari sekitar 8.000 karyawan mungkin cuma satu yang terpilih, dan itu adalah Anda, dan itu luar biasa menurut saya. Terima kasih. Ya, sebenarnya ada dua, cewek dan cowok ya, duta dan duti. Yang cewek kan cuma dirimu. Sebenarnya bagaimana bisa menjadi duta BUMN gitu ya? Mungkin 80% adalah kebetulan sebenarnya. Enggak lah. Sekali lagi enggak, kebetulan itu dicari, diciptakan. Tuhan yang merestui. Agak humble gitu ya. Itu kan merendah untuk membumi. Sorry. Membumi untuk meroket gitu. Jadi kalau kriterianya itu sebenarnya banyak sih Bun. Maksudnya menjadi seorang apoteker pun ketika memasuki dunia kerja itu akan sangat banyak yang perlu diupdate. Jadi bagaimana communication skill, kemudian apalagi di apoteker kita entrepreneurnya itu juga harus jalan. Karena selama ini yang mereka sering pikirkan begitu saya menjalankan saya melayani pasien dengan baik, seolah-olah itu sudah segalanya, padahal di balik itu luar biasa sekali ilmu yang harus dipelajari. Kan seperti tapi itu. Basicnya adalah integritas sih Bunda. Gitu. Jadi memang nomor harus satu nomor satu. Gimana kamu menjalankan pekerjaanmu itu sebagus mungkin, sejujur mungkin, pokoknya se-excellent mungkin. Otomatis orang akan menotis itu. Kemudian bagaimana kita juga aware sama isu-isu kesehatan di luar sana, global itu bagaimana, kemudian isu-isu politik atau apa, pokoknya kita tuh harus banyak mengupdate diri lah Bunda gitu. Jadinya ya terutama untuk bisnis proses dari company itu sendiri harus katam. Nggak bisa ditawar gitu. Nggak hanya sekali loh ya. Betul. Berkali-kali katam. Sampai merem pun nggak bisa loh gitu ya. Jadi mungkin itu sih yang menjadi basic untuk menjadi duta BUMN ya. Sekali lagi selamat ya jadi duta BUMN. Terima kasih. Ya. Terus isu untuk milenial yang sekarang sedang viral tuh apa sih sekarang?
milenial itu sebenarnya gini sih Bun, kalau Maria Potret ya Bun ya, misalkan kita mau menilik ke Omnibus Law yang kemarin kemarin yang lagi hangat tuh. Ya, kalau misalkan kita tuh sebenarnya kisruh di suatu negara atau kontroversi terhadap sesuatu undang-undang atau apapun itu menjadi sesuatu yang wajar sebenarnya di negara manapun tuh pasti Maria yakin pasti berkonflik. Tapi bagaimana sih kita melihat perilaku dari para masyarakatnya yang sekarang kita tadi udah mention bahwa itu memang komunitas terbesar nih di Indonesia atau di dunia. Nah, kita membandingkan dengan negara lain, mereka rusuh ya rusuh, tapi anehnya di negara lain itu nggak ada satupun pohon yang rusak atau apa ya pokoknya semuanya dijaga dengan baik gitu. Tapi memang menyampaikan idenya itu clear dan memastikan pemerintah memang mendengar apa yang mereka inginkan gitu kan, perubahan atau apapun itu. Nah, kalau di kita kan masih sangat anarkis itu yang sebenarnya membuat Maria sedih sih Bun. Katanya cinta Indonesia tapi NKRI harga mati tapi ternyata tapi halte dibakar, sepeda buat itu ya Car Free Day dibakar, sepeda itu salah apa gitu ya sebenarnya. Itu sih Bun. Jadi melo saya sepeda. Itu sedihnya itu. Jadi lalu kemudian yang kedua itu Maria lihat sekarang tuh teman-teman yang masih muda-muda merintis karir dari bawah itu suka nggak sabar gitu loh Bun. Kepinginnya instan kok enak sih Mbak itu misalkan atau Mas itu di usia muda udah mencapai posisi ini, padahal jalan yang kami lalui ataupun yang lain lalui yang mungkin sudah mencapai posisi yang lebih besar itu tidak semudah itu. Gitu. By proses betul. Dan ya udah ketika kamu diberikan satu amanah di situ, enjoy the ride. Pokoknya harus nyaman, harus memberikan yang terbaik. Otomatis otomatis itu akan mempromosikan dirinya sendiri gitu sih Bun. Tanpa kita harus berkoar-koar ya. Betul. Itu yang luar biasa ya. Satu lagi Bunda, kalau misalkan dikasih challenge, ambil sikat. Kalau misalkan gagal nggak masalah. Nanti kan bisa belajar lagi. Jangan mengeluh, pantang menyerah. Banyak ya ternyata nggak cuma 1 2 3. Nah, kalau kita sudah bicara seperti itu, jadi saya pengen tahu nih, apakah ada kata-kata mutiara atau apalah yang menginspirasi sehingga selalu semangat, selalu tertantang dan selalu menghasilkan yang terbaik? Sebenarnya saya tuh selalu membayangkan akan ditanya seperti ini gitu. baru Budian nih yang mempertanyakan seperti ini. Terus kalau udah membayangkan kalau misalkan saya ditanya, saya jawab apa ya? Karena sebenarnya saya pun juga nggak ada kunci sukses yang spesifik seperti ini enggak. Tapi ketika saya flashback gitu ya Bu, ini apa sih sebenarnya yang saya lakukan gitu ya? Apa yang memotivasi saya? Nah, ini cocok banget sama kata-kata Profesor Renaldi Kasali yang kemarin itu sudah melakukan podcast dengan Deddy Corbuzier. Intinya sama. Jadi orang yang sukses itu bukan orang yang pintar banget ketika di kelas. Bukan berarti saya ngomong pintar itu nggak wajib ya. Memang kalian semua harus selalu pintar. Tapi bukan itu salah satu kuncinya. Tapi bagaimana ketika kamu diberikan amanah, diberikan challenge itu memang dilakukan sebaik mungkin. Itu sih. Keren. Luar biasa ya. Sobat muda, kita banyak belajar dari sosok seorang Maria, belum berusia 30 tapi luar biasa pengalamannya, semuanya deh, filosofi hidupnya melebihi usianya. Dan saya pengen nih, karena udah jauh-jauh juga dari Jakarta, jawab cepat. Aduh. Kurang dari 3 detik. Kita itu. Bismillah. Milenial, inovatif. Sosmed, Instagram. Apoteker, drug expert. Oke. Traveling, Labuan Bajo. Minggu, rebahan. Keluarga, A safe place. Skincare, MVC, Mark Venus Aesthetic Clinic ya. Film The Devil Wears Prada. Oke. BTS, Jungkook. ARMY juga ternyata. Terakhir nih, berat nih. Apa tuh Bun? Pacar. Aduh, sedang mencari calon suami. Kita doain deh. Amin.
terbaik untuk Mbak Maria. Mbak Maria sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sudah diundang, saya udah terharu banget melihat studio Ponji yang oke, keren banget. Makasih banyak pelajaran yang kita petik dari keseruan ngobrol kita dengan seorang Maria Ayu Kartikasari. Luar biasa, jadi seorang apoteker adalah apoteker profesi as a pharmacist. Tapi di luar itu ternyata banyak sekali profesi-profesi yang menunggu kita. Jadi jangan segan untuk belajar, jangan segan untuk mengupgrade diri seperti milenial yang satu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat. Salam sehat. Dadah. Sobat sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.